on your kingly brightness. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, rohmu hadir di sini. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, rohmu hadir di sini. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, rohmu hadir di sini. Bapak Ibu, kita akan berdoa memulai ibadah kebaktian pada hari ini. Sama kita bersatu hati, kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur buat hari yang penuh keberkatan ini Tuhan, penuh sukacita yang berasal daripada Engkau Tuhan. Kau memberikan hari yang baru, hari yang penuh kecerahan Tuhan, sehingga kami dapat menikmati ibadah padang di alam terbuka ini Tuhan. Kami menyerahkan acara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus mimpin kami semua dari awal, pertengahan,
sampai akhirnya Tuhan. Biarlah kasih hadirat-Mu menyertai kami semua Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami sudah berucap syukur, sama-sama yang percaya kita katakan Shalom semuanya, boleh sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau sukacita karena Tuhan kita sudah bangkit, amin. Sama-sama kita nyanyikan lagu Bahagia hidup, ada hari esok. Bahagia hidup, duka gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti saat Dia hidup.
mati untuk kita, amin. Dan kita percaya dan kita imani Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang mau mengorbankan hidupnya. Dan pada hari ini Tuhan bangkit untuk menyelamatkan kita semua. Dan menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan yang akan mati selamanya. Dia bangkit untuk menyelamatkan kita semua, amin. Haleluya, sama-sama kita nyanyikan lagu Karena Salibmu. Kita mau renungkan lagi setiap pengorbanannya. Karena salibmu
untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu katakan hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan katakan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, saya undang hambanya untuk maju ke depan. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu, karena salib-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Karena salib-Mu, karena salib-Mu Tuhan, kami diberi kemenangan. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Sekali lagi, karena salib-Mu kita percaya karena salib-Mu ada Yesus yang sudah bangkit, Yesus yang sudah menang buat kita semua. Dan Tuhan yang akan berikan kemenangan buat kita semua. Biarlah mujizat demi mujizat, perkara-perkara besar Tuhan boleh nyatakan melalui setiap masalah pergumulan kita. Tuhan akan bawa kita kemenangan. Tuhan akan berikan kita kemenangan. Sekali lagi, karena salib-Mu, oh, ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, inilah syukur kami. Engkaulah Allah yang kami sembah, Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, Engkau yang telah bangkit buat kami semua. Bapa dalam surga, terima kasih, kami bersyukur Tuhan, karena Engkau Tuhan yang telah menang buat kami semua. Dan di dalam Engkaulah Tuhan ada pengharapan. Itulah yang membuat kami tetap semangat di dalam hidup ini Tuhan. Dan itulah yang membuat kami tetap ada sampai saat ini. Karena kuasa kebangkitan-Mu yang memampukan kami Tuhan menghadapi setiap masalah pergumulan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Biarlah pada saat ini ketika kami Tuhan boleh merayakan akan kebangkitan-Mu Tuhan, itu adalah sukacita kami, itu adalah kekuatan kami, itu adalah kemenangan kami semua Tuhan, yang membuat kami Tuhan boleh tetap bangkit, berdiri Tuhan, melangkah dan bergerak Tuhan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Biarlah pada saat ini Tuhan mohon berkat pimpinan Roh Kudus bagi setiap kami semua, boleh menyambut setiap firman-Mu yang memberikan kekuatan buat kami Bapa. Kami serahkan semua di dalam tangan Kau, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita semua yang percaya, mari kita sambut katakan amin. Shalom. Puji Tuhan. Kasih salam dulu
Satu orang 50 orang. Kasih salam 5 ya. Kasih salam 5. Selamat Paskah bahwa Yesus sudah bangkit. Amin. Kalau Yesus belum bangkit ya udah kita makan minum aja lah, pesta pora. Ya. Karena Yesus sudah bangkit, amin. Kita bersyukur dan bersuka cita semua. Ya. Sudah berapa? 5 lebih? Yang lebih dari 5 dapat coklat. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya sungguh, kita semua bersuka cita ya. Sekali lagi lihat coba kiri kanannya, nggak ada yang sembedut, nggak ada. Kasih senyum semua, senyum yang lebar. Ya, kita bersuka cita karena Tuhan kita tidak seperti ini apa ini? Pohon. Bagus ya, pelajaran biologinya dapat. Ini pohon. Kira-kira pohon bisa bicara nggak? Nggak bisa bicara ya. Kalau merasa capek ya duduk aja, silakan duduk. Mau duduk? Ya boleh duduk. Ya. Ya tuh, kita bersyukur. Pak Sorbi sedang menikmati suara burung ya, sambil bersiul-siul begitu, luar biasa. Indahnya ciptaan Tuhan, amin. Luar biasa, kita bersyukur. Ini momen kita di dalam puluhan tahun ini baru pertama Paskah kita ibadah di luar. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita ya. Kita diberikan kesempatan. Bersyukur, terima kasih semua buat rekan-rekan jemaat ya yang telah memberikan support, dukungan sehingga semua bisa terrealisasi ya, baik kendaraan bus, baik donatur, sponsor, door prize. Ada yang mau dapat setrika? Ada yang mau dapat hair dryer? Saya. Ya, kalau nanti dapat berarti Tuhan tuh oh lagi perlu ya. Gitu. Yang mau dapat kaos nanti banyak ya. Banyak. Di pasar katanya Bu Tuti. Dapatnya di pasar. Shalom semua. Kita bersyukur dan sekali lagi kita akan berikan aplaus buat Yesus kita yang sudah bangkit. Amin. Haleluya. Itulah kekuatan kita. Ya. Kalau Tuhan Yesus nggak bangkit, Paulus katakan, mari kita makan, minum dan pesta pora. Karena nanti besok juga kalau mati ya udah semua mati selesai. Tapi karena Yesus kita sudah bangkit, Yesus katakan, aku adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya, sekalipun dia sudah mati, dia akan dibangkitkan kembali. Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Kalau nggak ada, untuk apa kita? Ya, untuk merayakan begitu. Dan kita bersyukur. Brother Ricky ada? Oh, Brother Yayang? Ehonya bisa sedikit di... Oh, nggak bisa ya? Oh, berarti ada ehonya. Shalom. Shalom, 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 shalom. Ya, puji Tuhan. Kita baca dulu Alkitab ya. Semua punya kitab elektronik. Tuh, makanya kita bersyukur. Tuhan kasih kemampuan bisa diciptakan. Gak ada sinyal. Kan kalau yang Alkitab offline ya. Bisa dibuka kan? Bisa. Kita buka Matius 28. Ayat yang pertama. Ya, sampai yang ke-10. Kita baca sama-sama ya. Gitu. Semangat. Karena kita sedang membaca kitab tentang kebangkitan Yesus. Ayat Matius 28 ayat yang pertama sampai ke-10. Wah, ada yang bawa Alkitab buku. Siapa yang bawa Alkitab buku? Coba angkat tangan.
1, 2, 3, kasih coklat katanya ya. Panitia catat ya, bawa buku berat-berat. Pasca, Jeril sama Ibu, bukan Bu Yanti Gunawan. Iya, Bu Yanti. Ya, kita akan baca. 1, 2, 3. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat dia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Katakan amin. Kabar yang gembira itu adalah sukacita yang besar ketika ada sebuah kabar bahwa kabarnya Yesus sudah bangkit. Jadi siapa yang menyampaikannya bahwa Yesus sudah bangkit? Satu orang malaikat. Siapa yang menggulingkan batu di kubur? Satu orang malaikat. Tuh, malaikat Tuhan aja itu kan bawahannya Tuhan. Satu malaikat saja bisa menggulingkan batu. Padahal batu itu dijaga oleh begitu banyak pasukan. Didorongnya itu supaya tertutup. Supaya apa? Ditutup. Supaya nggak ada yang masuk. Dan yang penting supaya tidak ada apa? Yang depannya M. Mencuri. Kenapa? Karena Yesus berulang-ulang menyampaikan bahwa dia akan menderita, dia akan disalibkan, dia akan dianiaya. Berapa kali, ayo yang bisa jawab, berapa kali Yesus menyampaikan bahwa dia akan menderita? Panitia catat, yang bisa jawab dapat coklat. Berapa kali Tuhan Yesus menyampaikan berulang-ulang dalam momen-momen tertentu? Berapa? Ya, siapa yang bilang 3 tadi? Ternyata salah ya, bukan 3. 4 kali. Jadi saya yang dapat coklat ya. 4 kali Yesus sudah bilang, aku akan menderita, aku akan diserahkan, aku akan dianiaya, dan akan disalibkan. 4 kali. Sampai terakhir udah yang keempat itu, itulah menjelang akhirnya Yesus malam itu di Taman Getsemani berdoa dan akhirnya ditangkap. Sebelumnya ada perjamuan Paskah, makanya ada Jumat Agung, ya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu, ya.
kita semua diberikan kemenangan. Amin. Ya, itu adalah hal yang membuat kita menjadi kuat dan sukacita sampai saat ini. Ya, jadi jemaat yang Tuhan kasihi, satu malaikat saja bisa menggulingkan batu. Berarti tenaganya hebat nggak? Itu kita baru bicara malaikat. Firman Tuhan katakan bahwa kita semua ini punya malaikat-malaikat. Ya, di dalam Mazmur pun, ketika engkau terjatuh, maka malaikat akan. Ingat Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Pertama apa yo dicobainya? Kalau udah puasa apa rasanya? Lapar. Lapar. Batu jadi roti. Kau bisa ubah batu ini jadi roti? Bisa nggak dirubah batu jadi roti? Bisa. Bisa. Tapi Yesus bilang manusia hidup bukan dari roti saja, ya, bukan dari roti beretok, roti Itasari. Ada yang baru lagi Larissa, saya promosi. Ada yang lain lagi. Yesus katakan bukan dari roti saja kita hidup, tapi dari setiap firman Tuhan. Katakan amin. Makanya kita perlu baca firman Tuhan. Makan sehari berapa kali? Baca firman Tuhan sehari berapa kali? Berapa kali? Nah, kalau kita makan nasi sama ayam geprek, sama ayam geprek, yang kuat tubuh kita, betul? Kalau roh kita kuatnya pakai apa? Makan firman tuh. Nah, kita sekarang lagi baca firman Tuhan, ada kekuatan. Katakan amin. Jadi kalau sehari makan berapa pasti tepuk? 3 kali. Jadi makan firman Tuhan sehari berapa? Minimal 2 kali, dikurangi ya. Jemaat yang Tuhan kasihi, kita harus semangat ya, karena Yesus kita sudah bangkit. Amin. Ada kuasa kebangkitan, kita harus tetap terus semangat. Tuhan akan terus beri kemenangan. Ya, ada satu kabar gembira yang kita baca pada saat ini. Kalau kita lihat coba ayat yang ke-10, ada 2 kata yang Tuhan Yesus katakan pada saat ini memberi kekuatan kita melewati tahun 2023 ini. Kata-kata apakah dia? 2 kata? Jangan takut. Lebih keras lagi? Jangan takut. Lebih keras lagi? Jangan takut. Dia lebih yakin, yang di sebelahnya bilang, jangan takut. Jangan takut. Bilang coba, jangan takut. Bilang jangan takut, bilang lagi, karena Yesus sudah bangkit. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita, amin. Karena Paulus katakan kalau Yesus nggak bangkit, kita makan, minum, dan pesta pora. Kita makan, minum aja, kata Paulus. Kalau Yesus nggak bangkit, sia-sia hidup ini, nanti juga kita mati semua. Happy-happy aja semua. Betul? Nah, tapi tidak demikian. Yesus sudah bangkit karena kita tahu hidup kita ini setelah di sini di bumi ini, kita ada kehidupan yang Tuhan sediakan. Makanya Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Sekalipun engkau sudah mati, jika engkau percaya kepadaku, Yesus katakan, engkau akan dibangkitkan kembali. Tepuk tangan lagi dong buat Tuhan kita. Inilah pengharapan kita, melebihi masalah makanan dan minuman. Amin. Melebihi masalah pakaian, tempat tinggal, masalah anak-anak, pendidikan, studi, masalah kesehatan. Ini melebihi dari semuanya. Kenapa? Karena Tuhan memberikan hidup. Ya. Bahkan Yesus katakan kemarin lagi Jumat Agung, saya sampaikan di dalam Jumat Agung itu, Yesus katakan apa? Yesus berkata, ya, dagingku adalah benar-benar makanan. Darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa yang makan daging dan minum darahku, dia akan memperoleh hidup. Amin. Coba sekarang tarik nafas, banyak oksigen nih. 1, 2, 3. Ah, segar ya. Segar? Ya. Betul, kita bersyukur. Tapi Tuhan akan berikan bukan hidup sekedar nafas ini. Karena ini akan berhenti sampai umur berapa?
70? Kalau bisa lewat berapa tahun? 80 tahun. Kalau bisa lewat berapa tahun? 90. Kalau bisa lewat 90 berapa tahun? 100 tahun. Siapa yang mau hidup 100 tahun? Wah. Cuma sedikit. Siapa yang mau hidup 100 tahun lagi? Enggak. Mau? Atau mau cepat Tuhan Yesus datang? Cepat Tuhan Yesus datang. Tepuk tangan dong. Wah, Tuhan lihat. Kalau cepat-cepat Tuhan Yesus datang, kita harus siap-siap hidup dan gunakan kuasa kebangkitan itu. Amin. Supaya kita terus berkemenangan dalam hidup ini. Ya. Kalau dikasih sehat, dia bersuhi. Ya. Kita ada semua ada kuotanya Tuhan udah catat ya. Jadi tapi maksudnya ini kan lagi cerdas cermat Alkitab. Siapa yang mau hidupnya 70 tahun? Oke, ada di Mazmur itu ya. Kalau kuat berapa? 80 tahun. Tapi nggak ada di Alkitab, tapi ada. Nanti saya sampaikan. Bisa 90? Ada yang ada 100 umurnya? Ada yang 110? Ada yang 116? Siapa manusia yang terakhir umurnya paling tinggi? Umurnya berapa? Itu salah. 116 tahun. Mati juga. Kenapa mati? Ketika Nuh keluar dari Bahtera, terlihatlah pelangi, dan Tuhan berkata, Nuh, aku tidak akan menghukum lagi manusia dengan air bah. Setiap kali aku melihat pelangi itu, aku akan ingat perjanjianku. Aku berjanji nggak akan hukum lagi manusia dengan air bah. Jadi kalau ada berita nanti bumi ini akan tertutup oleh air bah, itu hoax gitu. Berita bohong. Tapi kalau satu daerah terkena terendam kemarin tsunami, ya. Tapi kalau bumi tertutup, bahkan sampai surut airnya pun puluhan hari, berbulan-bulan baru surut. Dan Tuhan berkata, Nuh, manusia hidup tidak akan lewat dari 120 tahun. Jadi ternyata memang sekarang nggak ada yang lewat 120 tahun. Kemarin yang 116 meninggal. Ada di YouTube? Ada? Pernah baca? Lucu Tuhan. Berarti masih ada yang lewat ya? 116 mungkin. Kalau yang saya tahu 116, 117. Tapi kalau ada yang bisa lebih 120, ya ada kekecualian. Tapi yang secara umum kita lihat di dalam rekor dunia nggak lewat 120 tahun. Tapi lama-lama makin ke sini umur makin berkurang. Kalau di Afrika itu karena masalah gizi ya, akhirnya umur rata-rata di Afrika itu 35 tahun. Ya, 35 tahun. Tapi ya karena gizi begitu. Jemaat yang Tuhan kasihi, jadi pada pagi hari ini, karena pagi-pagi tadi, siapa yang udah ketemu Yesus? Siapa yang udah ketemu Yesus? Udah pagi. Gak ketemu karena Yesus sudah bangkit. Karena Yesus sudah bangkit. Cari-cari di kubur, di gua itu tidak ada. Batunya sudah tergeletak. Ya, dan ketika masuk tidak ada. Dan malaikat katakan jangan takut. Ya, bahwa Yesus sudah berangkat pergi nanti ketemu di sana di Galilea. Dan akhirnya ketika dalam perjalanan itu ada satu kabar sukacita buat kita semua ketika Yesus bertemu tadi di ayat yang ke-10. Sekali lagi kita baca. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Titik. Di sini tidak berbicara jangan takut dengan kesehatanmu Ibu Suci. Tidak. Jangan takut Ibu Tuti. Apa mau disebutkan takut apa Ibu Tuti? Anak-anak atau apa? Atau yang lain-lain? Jangan takut sakit. Kenapa jangan takut? Titik. Siapa bisa jawab? Coklat. Kenapa jangan takut? Titik. Artinya jangan takut ini berlaku buat semua masalah kehidupan kita. Katakan amin. Sebutkan masalahnya, Bu, masalah kesehatan,
masalah keluarga, pekerjaan, usaha. Bahkan yang paling kecil pun Tuhan bilang, soal makanan minuman saja Yesus katakan jangan khawatir. Karena tadi Pak Sorbi merenungkan banyak burung atau apa ini? Bukan burung ya ini mah ya? Tenggerek. Tonggeret. Ya itulah sejenis serangga. Ya, direnungkan. Bapa di surga memberi makannya. Amin Pak Sorbi. Kasih makan mereka juga semua. Apalagi kita, tepuk kiri kanan, apalagi kita. Apalagi kita yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Katakan amin. Ya, masa Tuhan berikan nyawanya saja, tapi hal-hal lain Tuhan gak perhatikan. Makanya Yesus katakan, jangan takut, titik. Lantas apa yang kita jawab? Amin ya amin. Amin. 1, 2, 3. Amin. Tuhan catat, kita mengamini apa yang Tuhan katakan, jangan takut ya. Jadi di dalam ibadah Paskah ini kita bersyukur bahwa itulah yang menjadi kekuatan buat kita semua ya, untuk kita berjalan, bahwa kita berjalan bersama dengan Tuhan kita yang sudah bangkit buat kita semua. Amin. Ada satu ayat untuk penutup. Senang ya dengan kata-kata penutup. Senang dengan kata penutup. Kalau panitia amin. Amin. Katanya lebih cepat lebih baik gitu. Enggak juga ya. Boleh kata sampai jam 5. Kapan lagi kita di sini? Jarang-jarang. Kita buka di dalam Filipi 3. Jadi setelah kita baca ayat ini ayat terakhir ya. Nanti setelah ayat ini ada ayat terakhir dari yang terakhir. 3 lagi berarti. Kita baca sama-sama. Siapakah yang menulis surat ini? Filipi 3 ayat yang ke-10. Filipi 3 ayat yang ke-10. Ini adalah Rasul Paulus menulis surat kepada sidang jemaat di Filipi. Paulus berkata, 2, 3, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Katakan amin. Supaya apa kalau aku sama dengan kematiannya? Coba perhatikan. Siapa di sini yang mau menjadi serupa dengan Kristus? Coba. Di mana aku menjadi serupa dengan Dia, dengan Yesus dalam kematiannya. Menjadi serupa dengan Yesus. Siapa yang menjadi serupa dengan Yesus? Angkat tangan. Siapa yang mau menjadi serupa dengan Yesus? Angkat tangan. Dengar. Yang kedua, renungkan dulu nih ya, yang kedua nih. Siapa yang mau menjadi serupa dengan Kristus dalam kematiannya? Coba ini. Coba baca, benar nggak? Atau Pak Joshua salah baca ini? 3 ayat 10. Bukan siapa yang mau disalibkan. Tunggu dulu. Yang ayat 10 terakhir coba baca. Di mana aku menjadi serupa dengan Kristus dalam kematiannya. Jadi kata firman tuh, siapa yang mau menjadi sama dengan Yesus angkat tangan. Mau jadi sama dengan Yesus siapa angkat tangan. Mau jadi sama dengan Yesus? Amin. Amin. Kita mau nggak jadi sama dengan Yesus? Serupa dengan mau. Yang kedua, siapa yang mau menjadi sama dengan Yesus dalam kematiannya? Angkat tangan. Mau biar bangkit. Coba. Via Dolorosa. Via Dolorosa itu artinya apa? Jalan salib, jalan penderita. Yesus pernah ditampar? Nah, Lagi ditampar balas atau tidak?
bahasa Jermanna cicing wae. Tapi kita manusia, namanya manusia ya. Kalau dicubit sakit nggak? Sakit. Oh, cubit atuh semua, cubit. Sakit nggak? Sakit ya? Sakit. Sama semua kita kalau kita tersakiti, kata Bu Tuti, kalau tersakiti maka akan terasa Sakit. respon, refleks, emosi terbawa. Saya mau pukul ini berulang-ulang, panitia, saya kasih kode ternyata saya di sini ada telur di sini. Ini panitia. Yang pink tuh yang wah hadiahnya. Ya, kalau Pak Joshua nggak boleh ambil telur. Padahal kalau nggak bilang juga nggak usah diambil, biar aja. Biar aja. Tapi udah pada ada yang tahu lihat ya. Coba jemaat perhatikan. Saya pukul berulang-ulang. Kira-kira sakit nggak pohon ini? Sakit nggak pohon ini? Saya tendang misalnya. Sakit? Ya, saya bilang kamu jelek. Sakit? Diam aja. Diam aja. Kasih coklat panitia Bu Tuti bilang diam aja. Diam saja. Kalau kita digituin diam saja nggak? Kenapa enggak? Karena merasakan, punya perasaan. Kita enggak gini ada apa-apa, woi glory, haleluya. Coklat, ya. Bu Sarah kasih coklat gitu. Tapi, coba bilang tapi. Jangan berlarut-larut. Bisa kita langsung respon gini. Tapi kita berdoa. Ya Bapak, ampunilah mereka. Yesus di kayu salib bilang apa? Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya. Kita belajar untuk melepaskan berkat pengampunan. Dan itu kita harus minta kekuatan dari Tuhan. Tuhan berikan aku kekuatan. Itulah kita sedang berjalan menjadi sama dengan Yesus di dalam kematiannya. Enak nggak? Kalau dipukul balas boleh nggak? Senang kata Ibu Tuti. Kalau pukul balas itu mah di pertandingan tinju. Pertandingan tinju kan gitu, itu olahraga ya. Jangan bertahan terus kalau tinju. Harus lawan, nanti babak belum kita nahan-nahan gini saja. Tapi dalam kehidupan rohani, peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Tidak ada musuh manusia. Ya, walaupun waktu lihat dan ingat pika sebelah. Gitu kan? Ya kita harus berjalan. Nah, itulah kita harus menjadi sama dengan Kristus dalam kematiannya. Pertanyaannya, mampu atau tidak? Siapa yang bilang saya mampu? Angkat tangan. Coba baca ayat di atasnya. Ini penting ya, supaya kita hidup berkemenangan. Yang kau kehendaki ialah mengenal Dia dan Kitanya. kuasa kebangkitannya. Artinya sebelum kita masuk di dalam persekutuan dalam penderitaannya, hidup bersekutu dalam penderitaannya, maksudnya penderitaan ini, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Nah, doakan musuh. Gampang nggak doain musuh? Rek nyebut nama gitu, saya bisa borong-borong. Gitu. Tapi kita anak-anak Tuhan diberi kuasa kebangkitan. Katakan amin. Kalau nggak gitu kita akan kalah terus. Jadi seru
Dengan siapa? Dengan dia, Yesus, dalam kematiannya. Jadi memang bukan kuat gagah kita untuk menjadi serupa dengan Yesus dalam kematian. Ya. Siapa yang nonton film The Passion of Christ? Panitia belum dikasih kode kan? Saya belum kasih kode. Santai ya. Siapa yang 2 jam? Jangan terlama nanti. Ya. 2. Siapa yang nonton film The Passion of Christ? Udah nonton? Yang kemarin The Passion of Christ? Ketika Yesus mengalami penderitaan, dicambuk di mahkota duri, masih melihat ada wajahnya enggak? Kira-kira bisa masih dikenali nggak muka wajahnya? Masih terlihat? Masih kelihatan ya? Kalau nanti baca di dalam Yesaya, dia dianiaya sampai rupanya, wajahnya tidak bisa dikenali. Film-film yang lain, Jesus of Nazareth, King of Kings, terakhir The Passion itu paling bagus. Tapi The Passion kalau mau menerjemahkan Yesaya, ketika Yesus dianiaya sampai rupanya nggak bisa dikenali orang, lebih ekstrim sebenarnya dari The Passion of Christ. Tapi itu The Passion of Christ saja sudah, ya. Jadi betapa hancurnya muka Yesus, ya. Sampai begitu buruk rupanya, tidak firman Tuhan katakan. Yesus mau lakukan semua itu, menggantikan siapa? Kita semua. Amin. Ya, kita kasih tepuk tangan lagi buat Tuhan. Thank you. Ya, Jesus has died for us. Telah mati buat kita semua. Ya, jadi jemaat yang Tuhan kasih, semangat. Kalau Yesus sudah semangat sampai di Golgota demi buat kita semua, makanya kita juga untuk berjuang dalam hidup ini, gunakan kuasa kebangkitannya supaya kita bisa hidup di dalam berkemenangan. Katakan amin. Ya, jadi bukan hal yang mustahil menjadi serupa dengan Kristus dalam kematiannya. Amin. Bukan kuat, bukan gagah kita, tetapi semua itu oleh karena Roh Tuhan yang memampukan kepada kita. Akhirnya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kasih tepuk tangan lagi buat Tuhan kita. Cukup ya panitia? Cukup. Kita akan berdoa. Kita nyanyikan satu lagu. Yang tadi karena salibmu ya. Karena salibmu amin Tuhan. Karena salibmu Bukan sekedar hidup 70 tahun, bukan sekedar hidup 80 tahun. Engkau yang berkuasa. Yesus katakan hidup di dalam kekekalan. Itulah yang Yesus berikan buat kita semua. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa.
karena salibmu. Nanti saya minta hambanya Ibu Ruth akan berdoa karena salibmu. Karena salibmu. Ibu Ruth boleh duduk, nggak apa-apa. Silakan duduk. Engkau yang berkuasa, sanggup Bagi yang berduduk boleh, silakan duduk. melakukan mujizatmu Di hidupmu. Haleluya. Jesus. Korea amate. Haleluya. Ya. Tiar kamande yerehele. Jemaat silakan duduk. Sinde dekereke martando. Ya. Dia maalake. Rekedai. Sisiki narmatu. Aku hadir di tengah-tengah himpunan ini. Terima kasih. Aku menilik hatimu satu lepas satu. Kuasa firman sudah aku sampaikan. Kuasa kebangkitanku biar membangkitkan akan keberadaanmu. Haleluya. Sehingga rohmu tetap menyala. Satu lepas satu aku memperhatikan engkau. Ketika ada dalam kepedihanmu. Ketika engkau merasa kecewa. Ketika engkau merasa sendiri. Engkau di dalam pelukanku. Amin. Aku tidak pernah membiarkan engkau sebatang kara. Karena kuasaku yang penuh dengan damai sejahtera melekat di dalam hatimu. Petrai yandare demede partako kualama eneye kada mataku. Aku akan membawa engkau berjalan naik satu dengan yang lain. Biarlah roh memperhatikan itu 4 kali ganda ada di dalam kehidupanmu. Sehingga masing-masing merasakan perjalanan di dalam aku. Kekuatan yang baru aku berikan di dalam kehidupanmu. Enai, Kiarda more sindi kara halaiko, rite keda yasande namaku. Kuasa darahku menyucikan, menguduskan, dan engkau menerima pentahiran yang datang daripadaku. Aku yang membasuh engkau dari segala perkara yang tidak diperkenan. Karena aku Jehovah Tsidkenu Allah yang memberikan engkau berkenan. Dan Allah yang membangkitkan semangat. Karena aku membuat engkau tidak tertidur. Bangkit, bangkit, Amin. bangkit, Amin. bangkit, Haleluya. bangkit, bangkit Haleluya. umatku, Haleluya. bangkit. Terima kasih. Diperlihatkan ada satu asap yang terus naik, naik, naik. Semakin tinggi, diperlihatkan di atas asap itu ada api yang menyala. Kuasa kebangkitanku yang menyalakan keberadaanmu. Aku mendengarkan doa-doamu. Jangan engkau tinggalkan satu dengan yang lain. Karena engkau ada dalam ikatan kuasa, keluarga, kerajaan Allah. Diperlihatkan lebih jauh. Dengan jelas ada 17 pribadi yang dibariskan dan tangannya dipegang dan sinar daripada tangan yang memegang itu menguasai akan tangan 17 pribadi ini. Haleluya. Aku akan membawa engkau mengerti apa kehendakku. Berjalan jamah mereka yang penuh dengan kepedihan,
Aku akan membawa mereka yang terpuruk datang kepadaku. Pengurapan ada di dalam Engkau. Terlebih aku mengangkat orang-orang muda berjalan ke depan. Dan wanita-wanita yang berdoa tengadah di hadapan. Aku akan kembali mengumpulkan para pendoa-pendoa di antaramu. Aku akan melihat perkembangan yang di luar dugaanmu. Karena engkau tidak sendiri dan tidak terkungkung. Tapi engkau akan membias melakukan kehendak. Bangkitlah engkau umat. Hambaku Yosua. Tetap tegakkan kebenaran. Karena melalui apa yang kau sampaikan, apa yang tak terduga akan aku nyatakan. Sinar itu terus semakin nyata. Sinar itu semakin terang. Hambaku, sampaikan apa yang aku kehendaki melalui hikmat yang aku berikan kepadamu. Diperlihatkan lebih jauh. Ada pemuda-pemuda, 7 pemuda, sama seperti 17 pribadi yang dibariskan tadi. Pemuda-pemuda itu dibawa ke tengah-tengah satu area. Mereka ada yang berkata, aku takut. Satu suara yang lembut, jangan takut. Aku berikan kuasa kepadamu. Dan engkaulah generasi emas yang takut akan Tuhan. Dan akan ada kegerakan melalui orang-orang muda yang ada di tengah-tengahmu saat ini. Mengucap syukur di hadapanmu Bapa. Oleh karena kuasa firman-Mu Bapa. Ialah kami tidak beranjak dari apa yang kau kehendaki. Mengucap syukur oleh karena anugerah-Mu. Sehingga kami boleh ya Bapa dikesatukan, diikat di dalam kuasa kasih-Mu dan bagi kemuliaan. Terpujilah nama-Mu. Diperlihatkan burung merpati mengelilingi tempat ini. Saya diperlihatkan satu lepas satu burung merpati itu. Ada yang hinggap di pundak kanan, ada yang hinggap di ubun-ubunnya. Bahkan ada yang mengacungkan tangannya dan burung merpati itu ada di tangan. Tuhan memberkati dengan apa yang Tuhan kehendaki melalui penyerahan hatimu. Karena engkau bisa tengadah tanpa celah dan Tuhan berkenan. Karena kehadirannya nyata di tempat ini. Bersukacitalah engkau. Damai sejahteraku menyertai akan umatku. Bapa dikhususkan. Generasi emas pemuda-pemuda yang sudah engkau nyatakan di tempat ini. Bersama dengan 17 pribadi yang dibariskan itu. Segala sesuatunya akan digenapi. Dan pendoa-pendoa itu dikomunculkan kembali. Karena engkau mentahirkan kami. Bagimulah kami ada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Salibmu karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup Ibu Herdiana bisa berdoa sebentar. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu. Kita akan doakan sebentar melepaskan berkat buat anak-anak
remaja pemuda kita ya. Kau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidup. Yuk, anak-anak pemuda remaja boleh bangkit berdiri ya. Ibu Her akan berdoa. Kita percaya bahwa Engkau adalah yang Tuhan pilih dan Tuhan persiapkan. Amin. Tadi apa yang Tuhan sudah nyatakan, Tuhan punya rencana yang indah. Yuk semua dari anak-anak sekolah minggu ya, remaja, pemuda, tangkap apa yang menjadi kerinduan Tuhan, bahwa engkau semua ada di dalam rencana Tuhan. Amin ya. Ya, saya silakan. Nanti setelah ini Ibu Maria akan berdoa ya untuk sembahan dan yang lain. Karena Salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu, amin Tuhan, hidup. Karena salibmu, amin, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Ya Yesus, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu Bapa. Karena Engkaulah Allah kami yang telah mati. Engkaulah Allah kami yang telah bangkit untuk kami Tuhan. Bagimulah segala puji, kemuliaan sampai selama-lamanya. Engkaulah Allah kami yang selalu hadir dalam kehidupan kami. Yang menuntun kami, memimpin kami Tuhan. Kami tidak mau berjalan tanpa Engkau Tuhan Yesus. Engkau selalu hadir beserta kami. Engkau memimpin kami, memegang tangan kami Tuhan. Menuntun kami ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang masih muda Tuhan. Baik pemuda, remaja Tuhan Yesus. Baik anak-anak sekolah minggu Tuhan. Mari Yesus Engkau hadir dalam kehidupan anak-anak kami. Mari kita angkat tangan, Engkau lepaskan pimpin berkat mereka buat anak-anak Tuhan. muda ini. Oh haleluya Yesus. Kau arahkan pandanganmu kepada mereka Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus. Kami selalu mengangkat tangan untuk anak-anak kami. Untuk remaja yang ada di gereja kami ini Tuhan. Dimanapun berada Tuhan. Tolong Yesus. Engkau hadir bagi mereka. Engkau berkati mereka Tuhan. Engkau berikan mereka Tuhan hikmat Tuhan Yesus. Supaya mereka mengerti, memahami apa yang Tuhan kehendaki untuk dijalankan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya anak-anak kami memperoleh kemenangan demi kemenangan dalam menjalani hidup ini. Karena pertolongan demi pertolongan yang Tuhan beri bagi mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ajar juga mereka Tuhan, supaya mereka menjaga kekudusan dalam hidup ini Tuhan. Baik dalam pergaulan, berikan kekuatan bagi mereka, supaya mereka dapat hidup Tuhan Yesus sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah generasi yang akan melanjutkan Tuhan dalam iki Allah. Oh, haleluya. Inna mawatatai mawatasi. Inai mawatasi. Yesus, Yesus.
yakin Tuhan, Kau hadir pada saat ini Tuhan. Melawat setiap kami Tuhan. Melawat setiap anak-anak muda Tuhan. Melawat setiap remaja yang ada pada saat ini Tuhan. Tidak ada yang terlewatkan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Inna rakataye. Inna mawatahasikai. Yesus, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, karena Engkau baik Tuhan. Karena Engkau baik Tuhan, tidak ada lagi kata yang bisa kami sampaikan selain mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Berikan juga kekuatan bagi kami sebagai orang tua Tuhan. Supaya kami dapat mendidik, mengarahkan anak-anak kami Tuhan. Sesuai surut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya. Gereja-Mu ini Tuhan bangkit di dalam nama Yesus. Kami yakin Tuhan Engkau bertahta. Engkau bertahta di tengah-tengah kami Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Terpujilah Engkau Yesus. Kami yakin dan percaya anak-anak kami dimenangkan di dalam nama Yesus. Terpujilah Engkau Bapa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jemaat, silakan duduk. Ya, nanti sebentar kita akan berdoa. Ada, ya, Ibu Maria akan berdoa ya buat persembahan ya. Oke. Kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Ya malama sikit rata kahama yang dikatakan. Uralama sikit karata anak sikia maula maya sika. Uralama ya hamai maine meralos soikar tamata tiki tiara pada sika. Engkau yang sudah hadir Tuhan pada pagi ini memberkati akan setiap kami Tuhan. Di perhimpunan ini Tuhan berkat Engkau melimpah atas kami Tuhan. Engkau yang sudah menang atas maut. Engkau yang memberi kemenangan atas setiap pribadi kami Tuhan. Kekuatan demi kekuatan Engkau alirkan atas setiap pribadi kami. Ketakutan Engkau hancurkan. Kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika kami berjalan bersama Engkau, siapakah Tuhan yang akan menjadi lawan kami? Karena Engkaulah Tuhan, kekuatan kami, Engkau pelindung kami, Engkau penolong kami. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar, buat berkat-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat pimpinan-Mu sampai saat ini Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan. Biarlah Engkau membukakan hati kami agar kami boleh memberi dengan hati yang penuh sukacita Tuhan. Karena Engkau sudah memberkati kami dengan berkelimpahan Tuhan. Berkat jasmani, berkat rohani Engkau limpahkan. Kasih sukacita damai sejahtera-Mu melimpah atas setiap pribadi kami Tuhan. Berkati Tuhan persembahan yang kami berikan ini. Agar persembahan ini boleh memuliakan nama Engkau. Boleh menjadikan berkat bagi kemuliaan nama Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang sudah memberikan persembahan, saya undang untuk sama-sama bangkit berdiri. Allah dahsyat di tempat kudusnya.
jemaatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Berkata itu. Yuk kita akan doa tutup sebelum nanti kita akan lanjutkan acara yang makin seru. Gitu. Masih semangat semua? Yang paling semangat di sini sepertinya Ibu Linda kalau lihat-lihat ya. Kita harus lihat praktekkan cara bernyanyinya. Gimana Ibu Linda? Gini tadi ya. Allah bangkit. Wah, jangan kalah, ayo jangan kalah. Coba Allah bangkit sekali lagi. 2, 3. Allah bangkit. Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Siapa yang dahsyat? Yesus. Yesus dahsyat di tempat kudusnya. Siapa yang dahsyat? 2, 3. Yesus dahsyat di tempat kudusnya. Siapa tempat kudusnya? Kita adalah bait Allah Tuhan, amin. Tuhan dahsyat di hidup kita, amin. Kita doa pada saat ini, terima berkat Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga mengakhiri di dalam Tuhan, penghujung ibadah Paskah Tuhan, 9 April 2023. Kami mengucap syukur atas perkenanan Tuhan. Kami bisa berada bersama-sama Tuhan di alam terbuka. Ciptaan-Mu Tuhan yang terbaik Kau berikan, kami bersama-sama bisa beribadah di Tahura Tuhan Dago pada saat ini. Terima kasih. Kami bersyukur bahwa Tuhan boleh memberikan kami kemenangan. Kami bersyukur bahwa kami boleh menikmati setiap firman-Mu Tuhan. Bahwa sungguh Yesus sudah bangkit dan Yesus hidup selama-lamanya. Dan kami bersyukur ada satu yang Kau sampaikan pada kami, 2 kata Tuhan yang kami akan bawa terus dalam setiap langkah kehidupan kami. Engkau berkata, jangan takut. Amin, amin, amin. Kami terima berkat-Mu ini Tuhan. Bahwa firman-Mu Tuhan sungguh memberikan kekuatan buat kami semua. Yesus telah hidup, bangkit di dalam kehidupan kami. Sebab itu Bapa berkatilah bagi jemaat-Mu, baik dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa, lanjut usia. Semua ada di dalam berkat pemeliharaan Tuhan. Semua ada di dalam berkat penyertaan Tuhan. Yang hadir maupun yang tidak bisa hadir Bapa. Kami sama-sama boleh menerima berkat yang sama daripada Engkau pada saat ini. Bapa mengucap syukur, biarlah Engkau yang berkati dalam keluarga. Berkati dalam usaha, berkati di dalam pekerjaan Tuhan. Berkati di dalam Tuhan yang masih studi Tuhan. Engkau juga berkati ya Bapa. Di dalam setiap apa yang kami lakukan dalam kehidupan ini. Bahwa Tuhan yang selalu menyediakan berkat-berkat secara khusus kepada setiap pribadi kami masing-masing. Sebab itu jemaat yang Tuhan kasih, mari kita angkat tangan. Kita arahkan hati kita kepada Dia. Dan Dia sendiri adalah Tuhan sumber berkat. Amos 5 ayat yang keempat, Tuhan berkata, carilah aku, maka engkau akan hidup dan berbahagialah. Hidup bukan sekedar nafas Tuhan berikan, tapi hidup yang diberkati. Hidup yang berkelimpahan dengan sukacita, dengan damai sejahtera yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu Tuhan, kiranya Kau berkenan untuk melepaskan berkat bagi setiap jemaat-Mu pada saat ini. Tuhan memberkati dan melindungi Kau. Tuhan menyinari Kau dengan wajah-Nya, memberi Kau kasih karunia. Dan Tuhan berkenan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi damai sejahtera. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya kita sambut katakan amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih
kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Jemaat yang Tuhan kasih, ada salam. Saya perlu sampaikan dari Bapak Tony Andrian, memberikan salam karena tahu kita ke sini. Berikan salam, enjoy juga semua jemaat. Jesus bless you. Nah, itu pesan salam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.